Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali mendengar orang yang ingin agar pasangannya berubah, atau orang yang mengeluh, tapi dia tidak berubah-berubah, Romo, sama saja. Saya kira ungkapan seperti itu sering dan biasa kita dengar. Biasanya orang yang menghendaki orang lain berubah atau dunianya berubah di sekitarnya adalah orang yang paling membutuhkan perubahan. Dia yang harus berubah terlebih dahulu. Karena itu Mahatma Gandhi mengatakan, jika engkau ingin mengubah dunia, jadilah perubahan itu sendiri. Jadilah perubahan yang ingin Anda lihat. Dan itu memang benar. Menurut saya, tokoh-tokoh besar yang berpengaruh, yang bahkan bisa mengubah dunia, adalah orang-orang yang terus-menerus mengerjakan perubahan dalam dirinya. Kita tentu mengenal Mahatma Gandhi, yang terus-menerus berubah, meningkatkan kualitas pribadinya. Kita mengenal Siddhartha Gautama, yang kemudian mengubah banyak orang. Dengan ajarannya, dengan meditasinya, kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang sampai sekarang terus mengubah dunia, mengubah banyak orang. Jadi jelas, apabila kita ingin mengubah sekitar kita, dunia kita sendiri yang harus menjadi perubahan itu. Dan kalau kita perhatikan, tokoh-tokoh besar yang sungguh berhasil menjadi inspirasi, mengubah, membaharui dunia, mereka bergerak di bidang rohani. Bukan bahwa bergerak di bidang agama pertama-tama, tapi rohani. Karena memang banyak sekali orang yang beragama, tetapi lebih sekedar berkegiatan. Lupa bahwa dasar dari beragama adalah spiritualitas atau hidup rohani. Maka penting sekali kita sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan rohani kita. Karena disitulah kemudian kita menemukan diri sejati kita. Para tokoh besar yang bisa mengubah dunia itu menemukan di dalam dirinya identitas yang sebenarnya, yaitu sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, sangat dicintai Tuhan, dan kemudian dia mengekspresikan dirinya sebagai ungkapan cinta Tuhan itu. Lalu bagaimana secara praktis agar kita bisa bertumbuh dalam hidup rohani, kemudian bisa mengadakan perubahan di dalam diri kita dan pada ujungnya orang-orang di sekitar kita, menjadi lebih luas dunia di sekitar kita. Yang pertama adalah berusahalah bersahabat dengan seorang pembimbing rohani. Dalam masa pandemi ini tidak harus berjumpa, bertemu, bersahabat secara real, bisa lewat YouTube, bisa lewat buku, bisa lewat video, dan banyak media sosial yang lain. Cari orang-orang yang sungguh-sungguh bisa memberi bimbingan dalam hidup rohani. Karena dengan dekat dengan mereka, kita mendapatkan aura, energi yang mendorong kita untuk juga ikut passionate di bidang hidup rohani itu. Lalu kemudian kita mengarahkan hidup kita, pikiran, perasaan, dan hati kita kepada hidup rohani. Apakah berarti hidup jasmani tidak penting? Penting, namun seringkali tidak seimbang. Maka perlu orang-orang yang memang mempunyai passion dalam hidup rohani, supaya mengingatkan kita menjadi lebih seimbang antara hidup rohani dan juga hidup jasmani sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sungguh-sungguh menyediakan waktu, energi, emosi, untuk secara rutin dan tekun mempunyai latihan rohani praktis. Apapun bentuknya. Bisa meditasi, bisa doa hening, bisa yoga, bisa apa saja. Tetapi tolong sungguh-sungguh rutin, tekun, dan setia. 1 jam. Di dalamnya ada namanya bacaan rohani.
kemudian juga ada meditasi, kemudian ada doa hening. Disitulah kita kemudian terhubung dengan diri kita yang sejati, yang sebetulnya terhubung dengan yang ilahi sendiri, yaitu kasih, kelembutan, kemurahan hati, kesadaran. Dan di situ kemudian kita memperoleh kekuatan, karena kita terhubung dengan diri yang sejati, terhubung dengan Tuhan sendiri yang selalu ada di dalam diri kita. Rutin, setiap hari, minimum 1 jam, latihan rohani praktis. Dan kemudian sesudahnya kita menjadi manifestasi cinta. Karena di kita pada dasarnya adalah ciptaan yang secitra dan segambar dengan Tuhan yang adalah kasih. Kita mempunyai kekuatan besar di dalam diri kita, kekuatan cinta yang menggerakkan, yang memotivasi, yang bisa mengubah dunia. Kalau kita ingat Taj Mahal misalnya, bangunan yang luar biasa itu sebetulnya dibandingkan yang lain juga tidak terlalu istimewa. Tetapi motivasi yang menggerakkannya, yaitu cintanya yang tak terbatas kepada pasangannya, yang memunculkan dan membuat Taj Mahal begitu hebat. Motivasi cinta digerakkan oleh belas kasih. Itulah yang kemudian mewujudkan diri kita dalam pelayanan. Pelayanannya bisa macam-macam. Bisa menjadi ibu rumah tangga, melayani suami dan anak-anak. Ungkapkan seluruh pelayanan itu sebagai ungkapan cinta yang sudah ditemukan di dalam diri kita. Bisa sebagai guru, bisa sebagai dokter, bisa sebagai insinyur, bisa sebagai karyawan, apapun. Tetapi kita digerakkan oleh belas kasih, oleh cinta yang merupakan motivasi kuat, energi luar biasa dari dalam diri. Sehingga diri kita menjadi ungkapan cinta Tuhan sendiri. Ketiga jalan itu yang akan membuat kita bisa mengubah dunia. Karena perubahan yang sejati, yang sebenarnya, bukan masifnya, bukan banyaknya, bukan besarnya, tapi intensitasnya. Ibu Teresa sendiri mengatakan, kita tidak bisa membuat sesuatu yang besar, yang luar biasa. Tetapi kita semua bisa melakukan hal-hal yang sederhana dengan cinta yang luar biasa. Itulah yang mengubah dunia. Tetapi terutama mengubah diri kita sendiri. Kita mengarahkan diri kepada perubahan yang kita kehendaki. Dan itulah yang sebetulnya ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh besar. Tuhan sendiri mengatakan, kalau kita tidak lahir kembali, kalau kita tidak menjadi manusia baru, kita tidak akan mengerti kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu tidak ada di mana-mana, tetapi ada di dalam diri kita. Maka, cobalah menemukan seorang pembimbing rohani, baik melalui media sosial ataupun langsung. Dan cobalah mempunyai jadwal rutin, tekun, dan setia. Latihan-latihan rohani praktis setiap hari. Bersentuhan dengan identitas diri kita yang sejati. Saya sendiri mendapatkan sebuah buku Henry Nouwen yang sulit sekali didapatkan. The Inner Voice of Love, dari seorang sahabat. Dan salah satu dalam bukunya dia mengatakan, ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri sebagai anak Allah yang terkasih, pada saat itulah kita sungguh-sungguh menemukan kebebasan. Lihatlah, maka mari kita mengarahkan hati kita pada tujuan yang tepat, pada arah yang benar. Meskipun selangkah, meskipun 2 langkah, kalau arahnya tepat kita akan sampai. Tetapi meskipun laju, kalau arahnya keliru, kita tidak akan sampai, bahkan makin jauh tersesat. Jadi pertama temukan orang yang bisa mengarahkan kita secara rohani. Berusahalah mempunyai jadwal rutin latihan rohani praktis. Dan lakukanlah segala ekspresi tindakan kita sebagai ungkapan cinta yang mengalir dari dalam. Maka kemudian kita bisa mengubah dunia, mengubah orang-orang di sekitar kita, karena kita sendiri lebih dahulu berubah. Terutama karena kita sendiri begitu dikasihi oleh Allah. Tuhan Yesus sendiri mengalami
Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkannya. Kesadaran bahwa Allah begitu mencintai dunia itu, membuat Yesus sendiri menyadari bahwa dirinya lah yang bisa menjadi ungkapan cinta Bapanya itu untuk dunia. Dan karena itu, dia memberikan dirinya sebagai ungkapan cinta yang penuh, total, dan sempurna. Kita bisa mengubah dunia, mengubah sekitar kita dengan menjadi perubahan itu sendiri melalui hidup rohani. Dan ada tips-tips praktis yang membuat kita bisa maju dalam hidup rohani itu. Namun tetap ingat, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.